Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, kita akan diskusi ya. Nanti saya akan tambahkan materi yang kurang di dalam setiap pertanyaan yang ada. Kemudian tadi Pak Bambang sudah sampaikan, tidak usah tergesa-gesa, kita santai saja. Karena pertanyaannya paling cuma itu-itu aja kok. Dari Bapak Ibu datang kan sudah tahu. Jadi kira-kira yang akan ditanyakan apa begitu. Baik, saya akan buka kesempatan. Sebelum itu saya minta maaf Bapak Ibu. Ini kita live ya, dari tadi siang kita live. Saya minta maaf saya belum izin ke Bapak Ibu, tapi ikhlas ya ini di live kan ya. Baik, terima kasih banyak. Oke, dari sebelah sini 3 orang penanya dulu. Mari 1, 2, sebentar 1, 2, 3 dulu ya. 3 dari sini dulu, nanti yang lain nanti nyusul. Sebentar. Mari, tenang saja Bapak Ibu. Kita besok masih ada diskusi lagi. Depan dulu Mas. Tunggu wajahnya tampil di kamera Pak. Nanti baru on. Iya, yang nonton tadi siang itu berapa? 22.000 kan tidak salah. Yang peserta pelatihannya cuma 50, yang di rumah 22.000 Bapak Ibu. Baik, mari silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasan, saya dari Banyuwangi. Yang mau saya tanyakan perihal tentang pertanian di desa saya, Pak. Kan ini tentang organik. Kalau saya tanam di lahan sawah di desa kan sekelilingnya itu pakai kimia semua, Pak. Jadi bagaimana kita bisa menyerap organik, apa kita nggak terkontaminasi dengan lahan sekitarnya kalau lihat pengairan sawah. Terus yang kedua Pak, berkaitan tentang pakan kambing ternak. Di desa kan banyak tanaman buah naga toh Pak. Yeah. Nah itu randunya dan batang buah naganya apa bisa dimanfaatkan buat pakan dan bagaimana mengolahnya? Baik, cukup, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, memang gerakan kita adalah pertanian organik. Tapi tolong, Bapak Ibu tidak usah ngejar sertifikat organik. Saya ulangi ya, gerakan kita adalah pertanian organik. Tapi Bapak Ibu tidak usah ngejar dapat sertifikat organik. Karena apa Bapak Ibu? Sertifikat itu diberikan. Itu syaratnya susah. Ada hampir 30 item yang harus dipenuhi. Dan itu saya jawab di depan, impossible. Tidak mungkin. Semuanya didasari dari nawa itu. Saya ulangi ya. Semuanya didasari dari niatan kita ini untuk apa. Terus yang kedua, saya tidak pernah membuat produk yang full organik yang saya harus tampilkan. Tapi walaupun saya membuat 100% organik, saya tidak butuh sertifikat organik. Yang saya bangun adalah trust, kepercayaan. Kita bersyukur dalam PSM ini Bapak Ibu, bukan hanya Indonesia yang mengakui saya petani organik. Seluruh dunia hampir sudah mengakuinya. Kami punya jaringan organik internasional. Dan saya katakan ke mereka, saya tidak akan pernah ngurus izin untuk sertifikat organik. Walaupun tanah-tanah kami tertentu sudah bisa masuk ke klarifikasi organik 100%. Jadi Bapak Ibu bisa membuat organik di mana? Di tengah hutan. Yang tidak punya tetangga. Yang tidak bertani, yang sumber airnya langsung dari mata air. Itu adalah klasifikasi sertifikat organik. Tetapi, ingat baik-baik, sertifikat itu digunakan supaya apa sih Bapak Ibu? Orang tidak berbohong. Tetapi gara-gara ada sertifikat, memancing orang lebih berbohong. Paham maksud saya? Akhirnya beli, cuma 10 juta dapat kok Bapak Ibu. 10 juta bisa dapat. Tetapi bukan itu goalnya.
Kalau goalnya adalah sertifikat supaya Bapak Ibu, kenapa sih butuh sertifikat organik? Kepengen harga mahal kan? Selama ini organik dianggap mahal atau murah Bapak Ibu? Itu yang konyol. Itu yang dikejar uang. Salah dasarnya. Saya ulangi, salah dasarnya. Yang kita kejar bukan uang. Yang kita kejar ibadah. Karena ibadah mendatangkan rezeki. Kenapa banyak pemain-pemain organik yang mencoba membuat organik dengan konsep sertifikat semuanya gulung tikar? Karena satu, dasarnya salah. Motivasinya salah. Itu justru membuat orang jadi pencuri. Saya minta tolong dengan sangat. Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang jujur. Yang apa adanya. Pertanggungjawaban Bapak Ibu bukan dengan manusia. Kalau manusia itu cuma setelah Bapak Ibu mati selesai. Tapi kalau pertanggungjawaban kita dengan pencipta kita, tidak ada titiknya Bapak Ibu. Koma terus ini. Betul atau betul kira-kira? Jangan terlalu berpikiran sempit untuk hidup di dunia. Tapi berpikirlah panjang. Loh Pak, kalau saya tidak membuat sertifikat organik bagaimana? Apakah barang saya organik? Tidak perlu nyebut barang organik. Sebutlah yang sehat. Buatlah yang baik. Buatlah yang jujur. Pertanggungjawaban kita Bapak Ibu hanya kepada Allah sendiri. Itulah petani yang sebenarnya. Saya membangun konsep pertanian ini Bapak Ibu. Saya mau katakan jujur. 2014. Berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu. Saya didatangi dari Amerika. Orang Amerika. Tidak kenal. Saya turun dari bandara, saya dipeluk. Mereka ngajak ngobrol, oke. Dia cerita, Bapak penggiat organik. Oh iya, boleh tidak saya tahu di mana lahan-lahan Bapak? Ketika saya mau ngomong gitu aja, dia ternyata sudah tahu datanya lengkap Bapak Ibu. Di mana tempat saya ada. Dari mana mereka tahu? Handphone. Mulai hari itu saya sudah kurangi pegang handphone. Bahkan mulai tahun 2019 saya tidak pegang handphone. Tujuan saya apa? Ternyata terlacak semuanya. Ingat ya, tahun 2014 sampai hari ini berapa tahun Bapak Ibu? 11 tahun. Dia ngasih saya modal, masih uang saya 10 juta. Tapi depannya ada ininya Bapak Ibu. Banyak atau sedikit? Saya tolak. Dia bercerita, Pak, kita akan membangun dunia baru untuk persiapan perang dunia ketiga. Fair. Saya dikata-katai, dicaci maki, dikatakan orang sombong, dikatakan orang bodoh. Saya lebih sombongkan lagi. Waktu itu saya bilang begini ke beliau. Pak, saya menghabiskan uang saya aja tidak habis-habis. Bapak ngasih uang saya dan minta pertanggungjawaban. Uang saya habiskan tanpa pertanggungjawaban. Betul atau betul kira-kira Bapak Ibu? Dia marah. Dia baru tenang. Minta maaf ya. Ada sapi baru melahirkan Bapak Ibu. Kita ini ngobrol di kandang sapi saya. Tahu-tahu sapi ini jilati bajunya dia dan makan bajunya dia Bapak Ibu. Mungkin keringetnya enak, mungkin keringetnya bule itu enak Bapak Ibu. Gurih mungkin. Terus saya bilang begini, kita hidup di dunia cuma sekali Pak. Apa yang kita akan cari lagi? Saya sudah kerja, sudah terlalu all out. Saya sudah terlalu capek bekerja. Saya juga kepingin istirahat sebagai manusia. Waktu itu dia cuma kepingin kita bangun pertanian organik dunia. Mulai hari itu Bapak Ibu, terus terang, saya ngajar 17 negara. Saya tidak usah ikut terlibat, kirim orangnya. 17 negara belajar di tempat kami, di Mojokerto. Dan minta maaf, semuanya profesor. Apa yang sedang kita bahas hari itu? Bagaimana nasib dunia tahun 2030. Saya merinding kalau ngomong ini.
Perang itu sudah dirancang mulai tahun 2014. Kelangkaan pupuk sudah dipersiapkan mulai tahun 2014. Planning mereka sangat jelas. Apa yang mereka harapkan dari Indonesia untuk hidup? Kenapa saya ngotot buat pertanian organik yang sehat? Saya bisa jual kok tanpa label organik ke luar negeri. Yang penting bebas kimia. Non residu. Non GMO. Ini syaratnya. Non pesticide, non residu, non chemical, dan non GMO. Kenapa saya ngajari Bapak Ibu dengan membuat benih sendiri, membuat pakan sendiri, membuat sendiri. Walaupun jujur saya mau katakan, dengarkan tapi jangan disimpan dalam hati. Ke depan, sudah ada undang-undangnya di Indonesia. Petani dilarang buat pupuk. Petani dilarang buat pakan. Semua harus beli. Alasan tidak boleh buat pakan karena dikhawatirkan, seandainya contoh nih, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan kita ajarin buat obat ternak nih. Betul kan? Kalau obat ternak untuk sapi. Sapi satu dimakan orang berapa? Bisa orang 100, bisa satu kampung. Ayam. Bapak Ibu buat ayam. Pakannya nanti harus terstandar. Harus terstandar. Yang paling riskan adalah ikan. Ikan hari ini siapa yang sudah pelihara lele? Kasih bangkai enggak? Nah, itu yang enggak boleh. Karena itu nanti akan muncul kasus-kasus penyebaran penyakit dari ikan ternak budidaya yang pakannya pakannya buat sendiri. Sebelum undang-undang itu betul-betul dijalankan. Ini undang-undang Indonesia loh, Bapak Ibu, bukan undang-undang luar loh ya. Jadi tolong yang punya teman-teman wakil anggota dewan suruh pikir. Kalau buat undang-undang pikir dulu yang betul gitu. Kita mau bela siapa? Kemudian yang kedua, kenapa mereka membuat itu? Begini loh ceritanya. Masyarakat kepingin buat pakan murah dengan barang busuk. Dengan barang bekas. Dengan barang-barang yang residu tinggi. Siapa yang sudah kalau ngasih makan carinya rejectan barang-barang pabrik? Banyak atau tidak? Sudah ditawarkan atau belum? Mie reject, semua yang afkir begitu betul? Ada. Itu tidak boleh dijadikan pakan. Ayam, jangan dikasih barang busuk. Ikan, jangan diberi barang busuk. Sapi, beri yang bagus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk betul-betul naik level. Bukan tradisional. Naik level ke dunia yang sebenarnya kita belum siap masuk ke situ. Kalau kita masuk ke sana Bapak Ibu takut, saya sendiri takut. Ini mimpi buruk bagi saya. Kita bangsa Indonesia Bapak Ibu, goalnya mereka, kita jadi konsumen. Coba hari ini kita lihat sama-sama. Yang sering kali saya singgung. Kedelai. Lokal atau impor? Buah. Lokal atau impor? Bawang putih. Lokal, bawang merah sekarang sudah mulai. Yang urgent ini loh. Kita impor. Terus seandainya dibalik. Gitu loh. Kalau kita ekspor, susahnya minta ampun. Boleh saya katakan unta masuk lubang jarum. Tetapi tenang Bapak Ibu. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Kita akan betul-betul berjuang naik level yang sangat sulit.
Karena itu ketika saya membuat gagasan petani BSM, goal kami hanya ekspor. Kenapa kita harus ekspor? Saya mau katakan jujur apa yang terjadi di luar negeri hari ini. Orang luar negeri Bapak Ibu takut sakit. Sangat ketakutan sakit. Dan mereka tahu obat itu di mana. Dunia ini ada satu garis Bapak Ibu yang membentang. Namanya garis apa? Khatulistiwa. Indonesia adalah negara terpanjang yang tinggal di garis Khatulistiwa. Dan minta maaf, inilah tempatnya obat dunia. Saya ulangi ya. Ini adalah tempat obat dunia. Saya minta maaf. Kalaupun luar negeri menekan kita luar biasa. Tapi saya mau sadarkan Bapak Ibu, bangkit. Kita diperlakukan tidak baik, diberi barang jelek, diberi barang-barang yang sebenarnya tidak layak untuk manusia. Tapi kita akan membalas mereka, beri mereka makanan yang menjadi obat. Kalau kita dimusuhi Bapak Ibu, kalau cara saya, tolong mereka. Saya kemarin deal-dealan dengan buyer dari Perancis. Saya katakan, saya akan jual harga termurah di sana berapa. Contoh, saya kasih contoh yang paling gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu namanya serai? Paling mahalnya serai itu berapa 1 kilo? Tidak sampai lah, paling 10.000 lah. Seandainya petani dibeli dengan harga 10.000, kontinu dan harga tetap bahagia tidak petani? Tahu tidak harga di luar negeri berapa serai 1 kilo? 1 juta Pak. 1 juta rupiah. Fair. Kita menangis, petani kita menangis ketika harga kubis nih, hari ini harga 2.000. Cool ya. 2.000. Jiran kita, sebelah kita, Malaysia, harganya sudah 20.000. Berapa sih ongkos ke Malaysia? Tinggal nyebrang aja. Saya punya anak Bapak Ibu. Saya punya anak banyak. Hampir setiap provinsi saya punya anak. Anak saya yang tinggal di daerah perbatasan Malaysia ya. Dia nyebrang setiap hari jual ke Kuching. Nggak usah banyak, cuma 1 pickup. 1 bulan Pajero 1 Pak. Bukan, tahu jualannya apa? Kangkung, bayam, lombok, terong, tomat, selada. Kenapa? Di Indo harga 10.000 Bapak Ibu untuk sayur sudah sudah cukup. Masuk negeri jiran harga 20.000 sudah untung atau belum kira-kira? Bawa 1 ton sehari berapa juta? 20 juta. Sebulan berapa duit? Pajero 1 Pak. Betul atau tidak? Betul. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Saya minta tolong satu ya. Besok kalau sudah tergabung di grup alumni BSM, jadilah orang-orang yang jujur. Niatlah ibadah. Niatlah ibadah. Rezeki akan dibukakan bagi kita. Percayalah. Saya sudah melakukannya dan ini hidup saya. Pak, jangan takut. Tetangganya pakai full kimia, buat organik. Loh Pak, nanti terkontaminasi, jangan mikir dulu deh. Minimal 1, buat yang lebih baik. Nanti, sabarlah. Tetangga-tetanggamu habis semua. Habisnya kenapa Bapak Ibu? Semakin tinggi kimia. Sekarang bocoran nih, saya kasih bocoran lagi. Indonesia sedang meresmikan pabrik urea yang baru ya. Kalau dulu banyak urea dari mana Bapak Ibu? Dari gas ya. Gas alam. Sekarang dibuatkan urea yang baru dari amonia. Amonia akan membuat tanah semakin
asap. Amonia akan betul-betul membuat tanah semakin tandus. Tanaman kelihatan hijau, tapi sementara. Kenapa saya harus ngotot ke back organik? Organik tadi saya katakan. Contoh ya, mau tanam apa Thomas? Padi, Pak. Padi, baik. Bapak Ibu sekalian ngomong padi. Siapa yang makan nasi? Semuanya makan nasi. Ingat enggak kapan nasi jadi kambing hitam? Ya. Sekarang kan sudah banyak orang ngomong jangan makan nasi karena penyebab diabetes. Betul atau tidak? Sekarang saya mau tanya, kapan nasi kita berubah? Bukan sejak pakai pupuk kimia, Pak. Sejak pakai pupuk kimia, bertahap masih bagus. Tahun 2000, mulai hancurnya tanah kita. Saya kasih tahu. 1 hektar Indonesia ini keluar berapa ton Bapak Ibu padi? 6 ton, boleh ya? Ini rata-rata Indonesia. Kalau dari tahun 1984 hingga tahun 2025, berapa tahun Bapak Ibu? 41 tahun. 41 tahun kali 3, ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja 120. Kali 6, ketemu berapa Bapak Ibu? 720 apa ini? Ton. Apa yang diambil dari tanah selama 40 tahun ini? Unsur hara. Sehingga tanah kita menjadi tandus. Apa buktinya tanah kita tandus? Siapa yang fair pernah tanam padi di sini? Ada? Pernah tanam padi, Pak? Pernah tanam padi, Mas? Seandainya usia 14 hari tidak dapat pupuk, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan padi kita? Kuning, terus habis gitu habis. Tumbuh atau tidak? Tidak tumbuh. Berkembang atau tidak? Mati. Saya kadang-kadang berpikir begini, mana pertanggungjawaban pabrik-pabrik pupuk kimia terhadap tanah Indonesia? 5 tahun lalu, pemimpin-pemimpin kita protes Bapak Ibu. Protesnya begini, itu salahnya petani karena gunakan dosis yang overdosis. Seandainya saya sebagai petani terus bilang begini, dosisnya sebenarnya berapa sih Pak pupuk kimia itu? Standarnya. 1 hektar itu cuma standarnya 200 kilo Bapak Ibu. Ini fairnya keluaran pabrik. Berani pupuk 1 hektar pakai 200 kilo? Nggak tumbuh kan? Yang salah pupuknya atau tanahnya? Kalau seandainya pabrik dan pemerintah ngotot, gunakan sesuai SOP pabrik, nggak tumbuh. Karena itu petani gunakan hingga sampai 800 kilo, bahkan sampai 1 ton. Saya minta maaf Bapak Ibu. Ini harus kita rubah. Ini harus kita selamatkan. Kabar baik Mas. Besok buat aja pembenah tanah. Terus semprotkan ke tanah. Nggak usah diberi pupuk apapun. Tanamannya tetap bagus. Tapi cuma sekali ya. Setelah itu tidak akan bagus lagi. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Kenapa kita harus berjuang seperti ini? Padi. Kita punya SOP padi Bapak Ibu. SOP padi yang saya berikan itu goal kita cuma keluar sekitar 5-6 ton. Itu sesuai SOP. Kalau Bapak Ibu sudah pinter, sudah punya ayam, sudah punya sapi, sudah punya pabrik pupuk sendiri-sendiri di rumah, silahkan dimodifikasi SOP-nya, kalikan 2.
Kemarin salah satu petani sudah modifikasi cara ini, sekarang bukan keluarnya 5-6 ton, 12 ton per hektar. Ketika saya tanya, Pak, boros sekali pupuknya, kan saya buat sendiri, Pak. Paham maksud saya? Kan buat sendiri. Bapak Ibu tahu hasilnya apa? Ketika padi sudah gunakan pupuk mandiri. Saya minta maaf, padi itu ada 3 lapisan Bapak Ibu. Yang keluar sendiri apa? Skam, betul? Terus habis itu di antara beras dan ini ada kulit. Baru yang berikutnya baru beras. Sekam itu unsur K. Kulit ari itu vitamin neuro. Beras adalah karbohidrat. Saya minta maaf. Testimoni dari pasien-pasien kami, Bapak Ibu. Sakit epilepsi. Yang kedua, sakit gangguan-gangguan saraf. Pasca stroke. Diabetes. Ketika mereka makan padi buatannya sendiri, Bapak Ibu. Banyak orang bilang ke saya, Pak Bayu, saya minta maaf. Saya sudah tidak beli obatnya Bapak lagi. Kenapa, Bu? Dengan saya bertani padi sendiri. Tahu-tahu, Pak, penyakit saya sembuh. Bapak Ibu ketika dengar itu senang tidak mendengarnya? Senang. Kita seringkali nyalakan berasnya. Kenapa beras disalahkan? Lah ini buktinya, coba. Apa sih bedanya beras di bawah tahun 2000 dengan beras sekarang, Bapak Ibu? Jangan salahkan Magicom-nya loh ya. Dimasak pagi, sore sudah berair atau belum? Karena dari mana? Tidak dari kimia. Kimia sintetis. Minta maaf. Bapak Ibu makan beras di sini beras organik. Jangan semua loh ya. 1-2 orang aja tolong buktikan. Ambil berasnya, simpen, bawa ke rumah sana. Ke rumah masing-masing. Yang ditinggal gitu ya. Buktikan 3 hari tidak basi. Pak, itu saya tanam tetangganya semua kimia. Tidak usah takut. Tujuan dasarnya ini loh hati kita Bapak Ibu. Kenapa saya bertani? Ingat tujuan tani kita adalah ibadah. Oke, clear? Jangan takut. Terus Pak nanti nyebutnya apa? Sebut aja beras sehat. Jangan beras organik. Salah. Yang membuat salah undang-undang. Biar tidak salah ya. Biar tidak ditangkap ya. Itu pembohongan soalnya. Merugikan konsumen. Ceritakan apa adanya. Karena itu saya minta tolong Bapak Ibu. Mulai marketing itu dengan ceritakan apa adanya dan bangunlah kepercayaan. Kita tidak boleh ikut alur. Buat sendiri yang sebenarnya. Ingat baik-baik, pertanggungjawaban saya bukan kepada manusia. Tapi pertanggungjawaban saya kepada pencipta saya. Itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, kalau tanam buah naga. Sebenarnya buah naga ini bukan asli Indonesia, tapi tidak apa-apa saya jelaskan aja. Saya juga petani banyak Banyuwangi, sentralnya buah naga Bapak Ibu. Kalau pas murah harga cuma 500.000 Bapak Ibu. Betul ya? Diapakan Mas? Dibuang. Tolong. Besok ketika harga 1.000 lagi, tampung sebanyak-banyaknya. Kalau dikatakan buat apa? Buat tabungan. Karena tidak punya uang untuk nabung, saya nabung buah naga yang busuk-busuk. Oke ya. Ini yang pertama, buah naga. Buah naga ini Bapak Ibu yang penting sudah pasti orang pinter ya, orang Banyuwangi ya, pakai lampu. Kenapa kok pakai lampu Bapak Ibu? Karena buah naga berasal dari Timur Tengah yang butuh penyinaran minimal 14 sampai 16 jam. Sedangkan matahari kita berapa jam Bapak Ibu? Tidak sampai. Paling maksimal 9 jam. Berarti kita butuh lampu berapa jam? 5 sampai 7 jam. Kenapa harus di lampu?
Indonesia tidak bisa tanam gandum karena cahaya kita kurang. Nah, semua tanaman-tanaman Timur Tengah yang kita adopsi di Indonesia, Bapak Ibu, butuhnya apa? Lampu. Ini. Tanpa lampu buahnya tidak akan optimal. Nah, kapan ngelampu? Ya sekarang ini, sebentar lagi sudah ngelampu ini, sekarang ini sudah. Nah, tujuannya apa? Produksi meningkat. Nah, sekarang kita lihat buah naga yang diambil apanya, Pak? Buahnya. Maunya buah rasa apa? Manis. Besar, betul? Supaya masuk grade A, 1 kilo isi 2 gitu kan? Tidak apa-apa. Supaya manis, berarti apa yang dibutuhkan? Unsur apa yang kita butuhkan? K. Supaya besar, yang dibutuhkan apa? Lengkap, NPK. Nah, sekarang kalau kita butuh pupuk yang namanya NPK, berarti ternak apa yang kita pelihara? Ya, yang paling tinggi di sini dibutuhkan apanya? Nah, orang Indonesia itu pinter ngasih nama, Bapak Ibu. Kenapa kambing itu kok terkenalnya kambing, bukan wedus gitu loh? Kalau W unsur apa W itu? Saya jadi orang paling bodoh saja. Saya itu heran orang Indonesia ini pinter-pinter ngasih nama. Karena dia butuh kambing. Yang kedua ada ternak, Bapak Ibu, yang paling tinggi unsur K-nya. Sama-sama huruf K, apa namanya? Kelinci. Sudah. Jangan kucing lah, kucing tidak diternak. Oke. Dua ternak ini, kambing dan kelinci. Jadi kalau seandainya Bapak Masnya kepengen punya nih, buah N, P, dan K. Cuman ternak kambing dan kelinci. N butuh dari tanaman legum. Semua tanaman-tanaman legum itu mengandung unsur N, tinggi. Nah, terus yang kedua, P di dalam kambing sudah ada, unsur P-nya dari seratnya, dia ada. K-nya juga ada dari kaliumnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau saya ternak buah naga? Supaya saya bisa punya pabrik pupuk yang mandiri. Berapa banyak buah naganya? Berapa? 360. Kalau mau bagus Bapak Ibu, kita mau makan sehari, enak mana? Makan sehari sekali atau sehari makan 3 kali? Sebentar saya ulangi, enak mana? Makan sehari sekali atau sehari 3 kali? 3 kali. Boleh tidak kita makan seminggu sekali? Tapi makan yang banyak seminggu sekali gitu? Tidak boleh ya? Karena apa? Sama dengan tumbuhan. Tumbuhan itu butuh nutrisi bertahap. Saya senang kotoran kambing dan kotoran kelinci. Kenapa dua ternak ini kotorannya kok berbeda sendiri, Bapak Ibu? Tidak usah beli mesin granul, Bapak Ibu. Sudah granul sendiri. Betul atau tidak? Pernah tidak ngamati kenapa kotoran kambing kok bulat-bulat gitu loh? Kenapa? Ya saya juga tidak tahu. Artinya begini, Bapak Ibu. Ketika dibuat bulat, keras lagi. Betul atau tidak? Menghancurkannya susah lagi. Supaya apa? Ketika dia ke alam, dia akan awet. Bertahap. Karena itu kalau kita sudah kasih kotoran kambing sama kencing kambing sama kelinci ini, kalau saya punya 360 pohon, saya butuh pupuk setiap bulan 1 kilo. Per bulan per pohon. Loh Pak, per pohon itu hitung pokok atau pohon ini? Pohon ya. Berarti seandainya begini ini isi 2 atau 4? Isi 2 ya, kanan kiri ya. Oke, berarti ini segini berapa pohon? Sebentar. Setiang ini isinya 2 pohon, setuju ya? Oh, 3 Pak. Oh 3 toh, 3 atau 4 harusnya. Ya oke, terserah, makanya saya tanya dulu. Lah ini 360 ini tiangnya ini atau tanamannya? Tanaman naganya.
Tanaman naganya berarti cuman ada ini dibagi 4 ya berarti ya. Anggap aja sekitar 90 pokok ya. Oke, baik. Berarti satu tanaman butuh 1 kilo. Sudah clear dulu ya, 360 pohon. Berarti setiap bulan butuh berapa kilo Bapak Ibu? 360 kilo. Sekarang berapa ternak yang harus kita pelihara supaya kita betul-betul bisa gratis? Kalau kambing ini tinggal dibagi 4. Dibagi 4 ketemu berapa? 90. 90 dibagi 30 hari. Berarti ketemu berapa kambing? 3. Tolong Mas, pelihara kambing 3. Kambingnya makannya apa? Kalau dia di situ ada kan randu bisa, kleriside bisa, pakai gamal bisa, pakai apa ini? Turusnya pakai apa? Pakai randu, baik. Semua randu atau macam-macam? Baik. Karena randu Bapak Ibu ada jeleknya juga. Randu itu warna daunnya apa Bapak Ibu? Hijau apa? Hijau tua. Bapak Ibu kalau ada tanaman yang mengandung hijau tua, berarti N-nya tinggi atau tidak? N-nya tinggi. K-nya juga tinggi, P-nya juga tinggi. Kalau N tinggi, P tinggi, K tinggi, resikonya kalau ke kambing apa? Kembung. Sudah K lagi. Kembung. Supaya tidak kembung harus diapakan? Apakah bisa kambing hanya diberi makan ke daun randu saja? Bisa. Tapi tidak boleh untuk yang betina. Kenapa tidak boleh untuk breeding Bapak Ibu? Daun randu itu kalau diremes keluar apanya Bapak Ibu? Lendir. Lendir itu yang memperlancar melahirkan. Nanti akhirnya melahirkan sebelum waktunya. Itu namanya keguguran. Gampang atau susah kira-kira? Ayo kita belajar sama-sama dari alam Bapak Ibu ya. Jadi Mas tolong peliharalah 3 ekor kambing. Makanannya dari daun randu. Boleh. Kalau untuk fattening. Penggemukan ya. Tapi kalau untuk breeding saya sarankan tidak boleh. Terus pohon naganya boleh enggak dikasih makan ke kambing? Boleh, tapi durinya dibuang. Kambing berbeda dengan unta Bapak Ibu. Unta itu kalau dikasih makan buah naga, pohonnya, kaktus yang banyak durinya, dia tetap bahagia. Karena mulutnya dia bisa menghancurkan duri. Nanti durinya tahu-tahu, dibuang gitu aja, ngumpul duri saja. Kalau kambing tidak bisa Bapak Ibu. Saya belum pernah lihat kambing terus ada duri terus dilepeh, itu tidak ada Bapak Ibu. Kalau unta bisa. Lah kalau ini masuk ke sini infeksi. Kasihan. Kalau seandainya dibersihkan dulu boleh. Boleh. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pintar lagi caranya buat pupuk. Kalau sudah pintar lagi, pupuk apa yang kita buat, tinggal kita atur bahan apa yang kita berikan ke pupuk tadi. Karena apa? Ternak ini mesin chopper. Keluarnya adalah pupuk. Bisa dipahami? Oke. Berarti besok kalau proses, kalau boleh proseslah pupuk horti. Terus yang kedua untuk nambah Pak, nambah kesuburan dan sebagainya. Ini sering nyangi enggak tanahnya? Sementara pakai herbisida. Ya bolehlah kalau belum tahu. Bapak Ibu pakai herbisida itu saya mau tanya, tambah subur atau tambah habis rumputnya? Sebentar. Habis tanah nih disemprot dengan herbisida, habis enggak rumputnya? 2 bulan berikutnya? Sebentar, kan sudah habis katanya. Sebentar, nalar, ayo nalar. Ini tanah nih. Habis disemprot dengan herbisida, katanya mati sampai akar kan? Kan katanya. Ya, iklannya. Setelah ini bersih Bapak Ibu, kering semua, betul ya? Terus habis gitu 2 bulan lagi, lebih subur atau tidak? Ini yang aneh. Loh, kan tadi sudah mati, kenapa lebih subur? Siapa yang nanam? Siapa yang nanam rumput itu? Terus yang keren lagi satu, muncul rumput-rumput baru.
Betul atau tidak? Biasanya Pak cuman tulangan. Kadang teki, betul kan ya? Terus setelah disemprot herbisida muncul putri malu. Muncul tanaman-tanaman lain yang tidak ada di daerah situ. Nah, siapa yang tanam? Masa tetangga iseng-iseng tanam ke tanah kita? Kurang kerjaan. Karena itu Bapak Ibu, saya minta tolong. Bapak Ibu tahu enggak fungsinya rumput itu untuk apa? Enggak. Kenapa sih ada rumput? Bapak Ibu pernah buka nyangkul tanah gitu, dibiarkan 2-3 bulan kan tumbuh rumput. Betul kan? Kenapa kok tumbuh rumput? Bukan. Tanah itu berdoa ke penciptanya, Bapak Ibu. Coba lihat ya, di dalam tanah itu banyak mikroba, banyak bakteri-bakteri tanah. Ini ciptaannya Tuhan atau bukan? Yakin ciptaannya Tuhan? Kira-kira dia bisa berdoa enggak? Ya saya enggak tahu sih. Kemungkinan besar bisa. Dia berdoa kepada Gusti Allah, Bapak Ibu, saya kepanasan. Maka dibelilah rumput. Kira-kira saya enggak tahu ini. Saya belum pernah ngerti doanya bakteri, Bapak Ibu. Tapi saya yakin ini masuk dalam keadilannya Gusti Allah. Maka yang tumbuh adalah rumput. Kalau Bapak Ibu ngerti konsep ini, selesai masalah semua pertanian. Kenapa kok saya katakan selesai masalah pertanian? Pupuk terbaik untuk tanah ini adalah yang tumbuh di situ. Obat terbaik untuk tanah ini adalah yang tumbuh di situ. Coba nalar baik-baik Bapak Ibu. Ini tanam buah naga nih masnya nih. Buah naganya loh diserang jamur. Diserang fusarium. Fusarium itu nyerangnya di atas atau di bawah? Yang heran itu rumput itu loh tidak kena fusarium. Kenapa? Loh bukan gak doyannya Pak. Rumput ini macamnya banyak dan dia loh tidak dimakan, tidak kena terinfeksi jamur fusarium. Terus yang kedua, serangga itu makan buah naganya. Rumputnya loh nggak dimakan. Loh kenapa? Gitu. Ya jangan lagunya Ebit ya, tanyakan rumputnya yang bergoyang. Jangan Bapak Ibu. Ini adalah pertanda Bapak Ibu. Ini adalah pertanda. Pertolongannya Gusti Allah ke kita. Tapi minta maaf. Kalau kita tekun membersihkan rumput, ditampung jadi pupuk. Bersihkan, ditampung jadi pupuk. Kita akan merdeka dari pupuk. Tanpa ternak pun bisa. Cuman satu. Bapak Ibu nanti akan berdoa begini. Kapan rumputnya tumbuh? Selama ini gimana doanya? Kenapa rumputnya kok cepat sekali tumbuh? Betul enggak? Nanti Bapak Ibu akan menunggu kapan rumput itu tumbuh. Kalau sudah tahu, ngolahnya. Mas, buktikan teori saya. Nanti kalau enggak cocok, lapor ke saya. Bukan 1-2 orang Bapak Ibu. Saya sendiri melakukan. Itu ada karyawan saya yang di Medion itu. Pertama kali saya nyuruh nyumpulkan rumput. Enggak mau. Ya Mas ya? Enggak tahu gunanya soalnya. Pak nyabuti rumput. Saya kan enggak suka rumput dicangkul Bapak Ibu. Cabut sampai akar-akarnya. Setelah cabut akar-akarnya saya tampung di satu tempat. Terus saja saya kumpulkan gitu. Saya kasih bakteri sedikit. Saya campur dengan kotoran kambing. Ini filosofinya apa Bapak Ibu? Siapa yang dalam hidup kepingin jadi orang baik? Jujur katakan, ada enggak? Ketika berdoa kepengen jadi orang baik, yang muncul apa dalam diri kita? Yang sudah berdoa minta sabar ada enggak di sini? Yang datang apa emosi terus kan? Tambah marah terus kan? Anggap aja ini rumput yang ada dalam hidup kita. Paling menjengkelkan, nyabuti rumput. Tapi percayalah saya Bapak Ibu, lakukan rutin 3 bulan saja, tidak ada lagi rumput hidup. Yang ada tanah itu berkembang dan jadi subur. Tapi minta tolong, atasnya tanami supaya ada kerjasama dong. Tanaman dengan tanahnya saling melindungi. Itulah organik. Bapak Ibu pernah ke hutan?
Siapa yang pernah nyangkul hutan? Kenapa tanahnya bisa gembur? Mikroorganismenya hidup. Ketika gunakan pupuk kimia, Bapak Ibu, mikroorganismenya mati. Itulah yang harus kita pulihkan kembali, hidupkan kembali. Sekarang banyak orang ekstrim, pH tanah turun, lebih ekstrim lagi nyemprotnya. Kalau dulu cuma pakai dolomit, sekarang sudah pakai H2SO4. Hidrogen peroksida. Apa tujuannya? Membakar. Alasannya apa? H2O2 itu nanti kayak kerjanya seperti kapurnya, cepat sekali menumbuhkan. Kita bukan butuh pH-nya, tapi yang kita butuhkan kehidupan. Kehidupan tanah yang kita butuhkan. Supaya tanah kembali hidup. Bapak Ibu pernah enggak lihat kembali tanah hidup? Kalau padi cirinya satu. Bapak Ibu pernah megang oli? Tanah kalau betul-betul hidup Bapak Ibu, ketika setelah ditraktor, Bapak Ibu masukkan jari, angkat kembali, itu kayak ada olinya. Hidup. Ketika tanah itu kering, tanah itu merkah. Tahu merkah ya? Dia itu kayak hidup, begitu. Dan itulah kehidupan di tanah. Dan percayalah, kalau Bapak Ibu menyenangkan tanah, menyenangkan bumi, kemudian tanamannya akan bahagia di atasnya, semua yang jahat-jahat akan dijauhkan. Percayalah. Terus yang paling penting lagi satu Bapak Ibu. Yang punya tanah ini loh bahagia. Lihat Bapak Ibu. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Saya tunjukkan perjuangannya. Kemarin yang dari Gresik tahu ya, saya dari Ndawar ya. Pertama kali saya tanam organik di Ndawar Bapak Ibu. Di tempat saya. Tanam jagung itu semampai. Tanam lombok itu cuma 50 cm. Tidak kuat dengan tanahnya. Tidak kuat dengan ekstrimnya panas. Tahun kedua saya ulangi lagi. Setahun sekali Bapak Ibu karena tidak ada air di tempat saya. Tahun kedua saya ulangi lagi. Naik sedikit. Apa kata orang satu kampung tentang saya pada waktu itu? Katanya ahli pertanian. Tuh lihat buktinya. Tidak usah pakai pupuk kimia. Tanamannya cuma setengah meter. Saya rugi waktu itu. Tapi saya percaya dengan keadilannya Gusti Allah Bapak Ibu. Tahun ketiga, tetangga semua kena bule, tidak ada yang panen Bapak Ibu. Cabai saya 2 meter tingginya. Panennya hampir lah. Saya katakan jujur, kerugian saya 2 tahun ditutup dengan 1 tahun, susuk 5 tahun. Apakah Ndawar berubah gara-gara itu? Enggak, apa kata mereka? Oh iya rezekinya. Bayangkan Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa, saya tetap bahagia saja. Kan yang berhasil tetap saya. Apa yang harus kita lakukan? Komitmen. Saya tahu ngubah tanah anorganik ke organik itu susahnya minta ampun. Kalau fair butuh waktu 3 tahun. Kalau saya butuh waktu 3 tahun, siapa yang mau berjuang untuk 3 tahun dalam perjuangan itu? Tidak ada. Karena itulah terpaksa saya keluarkan konsep sawah palsu Bapak Ibu. Supaya apa? Tanam sekarang jadi organik sekarang, hasilnya sekarang. Soalnya orang sekarang mintanya instan-instan terus ini. Kenapa saya harus membuat sawah palsu itu? Karena tidak ada cara lain. Saya harus buat yang seperti itu. Terus yang kedua, sekalian saya tadi bahas padi, saya bahas padi sedikit. Setiap keluarga butuh padi, setuju atau tidak? Berapa kilo sih kita butuh padi? Butuh beras? Satu keluarga anggap aja 25 kilo boleh? 1 bulan. Enggak lah, anggap aja rata-rata ada keluarga 4, ada yang keluarga 5, ada yang keluarga 2 gitu, saling menutupi ya. 25 kilo, ini wajar enggak? Kalau satu panen butuh berapa kali? Butuh 100 kilo, betul enggak? Ini kan berasnya, gabahnya berapa? Kali 2 anggap aja rendemen 50%. Enggak sampai sih sebenarnya. Tapi saya buat tingginya aja. Berarti satu keluarga butuh 200 kilo gabah. Coba bayangkan baik-baik Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, gabah, beras, organik, itu adalah obat.
Orang tambah tua penyakitnya saraf tambah banyak atau tidak? Pegel, linu, kemeng, cekot-cekot, kaki tremor, kaki gemeter, dan lain sebagainya itu semua pengaruh dari vitamin B1, B6, B12. Dan semua itu adanya di kulit ari. Tapi tolong ya, besok kalau sudah punya beras organik jangan diseleb superpoles ya. Berselebnya hanya PK2 maksimal, pecah kulit kedua. Jadi agak kasar-kasar sedikit itu. Supaya serat kita cukup, tidak kena ambeien Bapak Ibu. Jadi pecah kulitnya pecah kulit 2. Jadi tahu ya pecah kulit 2 ya. Seleb pertama kan pecah kulit 1. Seleb lagi masuk lagi kan. Nah itu jadi 2. Nggak usah ke super poles. Agak budak-budak, nggak usah yang licin. Beras kalau licin itu bahaya Bapak Ibu. Kepreset nanti yang lewat. Nggak ada vitaminnya maksud saya. Terus tanamnya gimana? Kenapa saya buat sawah palsu? Saya buat dalam bentuk galon. Sudah diajari belum tadi buat galon ya? Galon ini Bapak Ibu ingat ya, kata kuncinya di sini ada lubang loh ya. Kalau tanaman ini tidak ada lubang di sini, ini akan jadi asam. Karena tidak ada O2, tidak ada oksigen. Tetapi ketika di sini ada air, ada sumbu, udara ini akan masuk ke sini juga. Dan ini akan memberi kehidupan mikroorganisme di dalam media tanam. Kalau Bapak Ibu besok, jangan sekarang. Pak saya mau lebih canggih, kasih aerator. Hasilnya akan jauh lebih baik. Daunnya akan lebih lebar. Buahnya akan lebih banyak. Tapi tidak usah sekarang, besok-besok. Besok-besok saya akan juga tampilkan kok. Sebentar lagi kan saya buka pelatihan yang 1 bulan. Saya sudah gunakan teknologi tercanggihnya. Pertanian. Saya akan tampilkan itu. Ini konsepnya sederhana. Bagi yang tinggal di hutan, ada yang tinggal di hutan enggak di sini? Ini ilmu ini bukan dari saya Bapak Ibu. Yang ngajari ilmu ini saya diajari profesor dari Jerman. Jam 12 malam lagi ngajari dia. Kita bingung ngomongnya, saya enggak bisa bahasa Jerman Bapak Ibu. Dia bisanya cuma bahasa Jerman. Dia juga bahasa Inggrisnya setengah. Saya bahasa Inggris juga setengah, enggak ketemu. Jadi jalan satu-satunya jam 12 malam kita pergi ke toko buku. Kita belajar di sana sambil buka kamus maksudnya. Dia nunjukkan satu tanaman, salah satu tanaman, terus sambil dia ngajari konsep ini. Nama tanaman itu patikan kebo Bapak Ibu. Pernah tahu patikan kebo? Pernah tahu patikan kebo? Nanti besok akan muncul di sini, patikan kebo. Kalau Bapak Ibu punya masalah demam berdarah, penyakit-penyakit urusan darah, leukemia dan sebagainya, lupus dan sebagainya, obatnya adalah patikan kebo. Itu bukan dari saya yang menemukan, tapi profesor dari Jerman yang menemukan. Itu yang ngajari saya secara langsung. Sambil diskusi itu dia nyarankan ini, Pak, kalau buat pertanian terbagus itu begini loh. Ini bukan teori saya ya, ini teorinya beliau. Ini kasih kayu nih. Tapi tolong ya, ini di Jerman loh Bapak Ibu ya, bukan di Indonesia ya. Kalau di dataran tinggi gini boleh, kalau dataran rendah rayap. Paham maksud saya? Ini khusus untuk dataran tinggi yang tidak ada rayap. Kayak daerah sini tidak ada rayap. Tapi ketinggian bawah sedikit ada rayap. Nah ini dikasih kayu, kemudian kasih ranting, kasih tanah di atasnya. Tujuannya adalah oksigen masuk dari bawah. Dan air itu porus dari atas. Maka tanamannya akan menjadi super. Ini menurut beliau. Tapi saya terapkan ini di Indonesia bisa atau tidak? Tidak bisa. Bisa cuma daerah pegunungan. Tapi untuk dataran rendah, ya rayap yang berkembang. Tanamannya baru tumbuh sudah habis dimakan rayap Bapak Ibu. Karena itu ini tidak mungkin untuk Indonesia. Yang mungkin untuk Indonesia saya buatkan pola ini. Tujuannya apa? Oksigen masuk. Nutrisi masuk. Karena itu perbandingannya 1:1 banding pupuk, tanah, dan apa tadi banyak? Abu. Nah, kalau seandainya tanahnya Bapak Ibu sudah terkontaminasi dengan fusarium, abunya ditambah garam. Garamnya kalau boleh garam grosok. Nah, setelah kita tanam ini tabungan. Nggak usah ngoyo juga. Setiap lubang ini kita kasih 4 biji tanaman padi. Kita buat estimasi standar.
satu tanaman anaknya 10, banyak atau sedikit? Biasa. Betul ya? Terus yang kedua, seandainya dari 10 ini malainya 200. Satu malai bulirnya 200. Berarti ketemu berapa per tanaman Bapak Ibu? 2000. Kalau dikalikan 4 ketemu berapa? 8000. 1000 gram, 1000 bulir itu rata-rata 25 gram beratnya. 1000 bulir padi, gabah itu sekitar 25 gram. Berarti ini 8 kali 25 ketemu berapa? 200. 2 on. Betul ya? Berarti 1 galon cuma ketemu 200 gram. Kalau saya butuh 200 kilo Pak, berarti butuh berapa galon? 1000. 1000 galon itu butuh berapa luas? Seandainya 1 meter persegi itu berisi 3 kali 3, berarti ketemu berapa Bapak Ibu? Berarti butuh tanah berapa luas? 1000, anggap aja 120 meter persegi. Punya tanah 120 meter persegi? Punya ya? Banyak ya? Saya minta tolong satu. Petani padi, siapa yang kemarin baru bertani kebanjiran gitu, ada enggak? Terus pas panen banjir lagi gitu kan, banyak kan petani padi kan? Terus yang kedua, hamanya apa terbanyak Bapak Ibu? Tikus, wereng, burung gitu kan? Kalau tanamnya di samping rumah kira-kira bagaimana? Petek ya dipaker. Nah, mimpi saya satu, seandainya semua keluarga sadar untuk makanannya, tanamlah sendiri-sendiri di rumah. Bisa atau tidak kira-kira tanam padi di rumah kayak begini? Sudah enak loh, tidak perlu traktor, tidak perlu cangkul. Jangan dicangkul ya Bapak Ibu ya, hancur. Terus yang kedua, Pak, bagaimana ini bisa sustainable? Bisa terus berputar. Satu caranya. Setelah punya panenan padi, yang diambil apanya Bapak Ibu? Gabahnya kan? Cabut ini. Akarnya dicabut, semua dicabut. Terus yang kedua, jangan dibakar. Ingat baik-baik. Makanan padi adalah padi. Karena apa? Hutang kita ke tanah tanamannya padi, yang diambil adalah unsurnya yang dari padi. Kembalikan padinya menjadi pupuk. Bagaimana cara membuat pupuk seandainya tidak punya ternak? Buat namanya kompos. Bagaimana sih composting terbaik? Ini hari ini Bapak Ibu, konglomerat India mengembangkan ini luar biasa. Dia keluarkan uang triliunan rupiah bagaimana India bisa bangkit pertaniannya. Saya berharap saya tidak nunggu konglomerat Indonesia mempopulerkan kesehatan tanah. Tapi saya cukup Bapak Ibu yang menjadi perwakilan di masing-masing daerah ya. Tolong buat kompos ini. Kompos ini banyak apa Pak? Jerami padi tadi tumpuk. Tapi tolong bawahnya dilubangi dulu Bapak Ibu. Minimal 30 cm. Kasih ranting. Supaya apa? Yang atasnya ini dari jerami tadi tidak sampai ke tanah bawah. Tujuannya apa? Ketika hujan turun, ini air tidak tergenang. Ingat baik-baik, fermentasi itu ada aturannya, composting ada aturannya. Bapak Ibu besok akan buat urea sama horti. Pupuk urea itu suhunya bisa sampai 80 derajat Celcius. Tapi kalau buat pupuk horti maksimal 40 derajat Celcius. Kenapa kok ini harus sampai 80 derajat Pak? Ini sterilisasi. Hanya 2-3 macam bakteri yang bisa hidup di atas suhu 80 derajat Celcius. Tenanglah, enggak usah pakai kompor kok buatnya kok. Itu bakteri sendiri yang membakar sampai segitu. Tetapi kalau buat yang horti cuma 40 derajat Celcius. Kalau di sini suhu idealnya sesama dengan batuk kita. Pegang begini, pegang kompos. Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah kehidupan. Cara buatnya bagaimana? Jerami ditumpuk 10 cm. Setelah ditumpuk 10 meter kasih tanah. Tanah dari mana? Tanah yang sekitar lokasi yang kita gunakan. Jangan ngambilkan tanah tetangga loh ya.
Tanah yang kita gunakan untuk media. Supaya apa? Bakterinya sama. Terus yang kedua, kasih lagi jerami lagi. Kasih lagi bakteri lagi. Bakterinya berupa apa? Tanah. Terus yang ketiga, makanan bakteri itu apa Bapak Ibu? Air beras. Besok kalau punya air leri, siramkan di sini. Nggak harus tiap hari ya. 1 kali atau 2 kali saja. Terus dites. Suhunya berapa derajat Celcius. Kalau belum mampu beli termometer, gampang masuknya. Masukkan tangan ke situ. Begitu sudah rasanya hangat-hangat kuku, nah pegang pantat kita yang dalam. Kalau suhunya sama, sembuh, waras dia. Tetapi kalau dia terlalu tinggi, berarti dia step. Kalau dia step, berarti butuh apa? O2, oksigen. Caranya bagaimana? Dilubangi, pakai bambu. Kalau dia dingin, kurang dari suhunya, kurang dari 40 derajat Celcius, berarti dia kurang basah, berarti harus disiram air. Nah ini caranya. Saya belajar ini Bapak Ibu, terus terang dari hutan. Saya belajar dari burung maleo namanya. Pernah dengar nama burung maleo? Siapa yang dari Sulawesi? Oh ini Halmahera ini. Pak, saya juga di Halmahera Pak. Saya di Tobelo Pak. Apa? Oh Bapak di Halbar. Saya di Halut Pak. Halmahera Utara Pak. Di sana saya sedang membuka satu konservasi hutan Bapak Ibu, saya khususkan untuk maleo. Kenapa? Saya dapat ilmu banyak dari hutan itu. Saya lihat, Bapak Ibu pernah enggak ada orang nyapu hutan? Enggak ada. Di hutan itu, hutan yang saya beli, itu ada burung Bapak Ibu sebesar merpati. Tapi telurnya sebesar telur angsa. Segini. Burungnya sebesar merpati. Telurnya sebesar angsa. Masuk akal enggak? Saya belum pernah lihat cara telurnya. Tapi yang saya tahu istananya yang mereka bangun. Mereka punya istana Bapak Ibu. Istananya itu begini. Ini tanah. Ini daun. Dia kumpulkan daun-daun di sini. Dan dia telur di sini, ada telur di sini, ada telur di sini, ada telur di sini, ada telur di sini. Setiap kali saya ke hutan ini, saya selalu berkemah kurang lebih 50 sampai 100 meter dari tempatnya sarangnya mereka. Kita tinggal cari di mana daun baru, di situ pasti ada telur. Makan satu butir itu Bapak Ibu kurang lebih ya cukup lah untuk 1 piring. Jadi kalau saya di hutan tidak takut makan ketika saya punya burung maleo ini. Tapi yang hebat satu, dia naruh telurnya di sini. Setelah 28 hari dia akan menetas. Setelah dia menetas, yang hebat lagi satu. Kan tidak mungkin kan burungnya ngerami telurnya kan? Telurnya lebih besar dari badannya. Nah, karena itu sampai hari ini saya juga tidak tahu. Kira-kira, banyak orang berkira-kira. Itu dulu telurnya keluarnya itu masih cair. Sampai dia luar baru jadi keras. Mungkin, kira-kira. Karena kita tidak pernah pasang CCTV di dalamnya Bapak Ibu. Nah, tapi ketika ini menetas, yang hebat lagi satu. Dia langsung bisa makan, cari makan sendiri. Itu hebatnya alam. Teori inilah yang saya pakai untuk buat kompos. Cuman saya terus terang belum pernah riset, saya masukkan telur di sini matang atau enggak gitu loh, belum pernah saya. Bukan matang Bapak Ibu, menetas atau tidak. Tapi kalau yang ini, masukkan telur di sini, matang Bapak Ibu. Bisa dipahami Mas? Jadi saya minta tolong, ke depan Bapak Ibu, buatlah tanam padi sendiri. Kalau tadi cuma 100 meter, kira-kira intensif atau tidak kira-kira? Apa mimpi saya untuk setiap keluarga punya padi? Bukan hanya sehat. Siapa yang kepingin anak-anaknya betul-betul pinter? Semua. Banyak orang tidak mengajari anaknya. Anaknya dikasihkan ke sekolah, suruh belajar berhitung, begitu kan? Pulang ke rumah ditanya apa? Ya cuman berhitung, pinter berhitung. Action belum tentu. Tetapi seandainya ini rumahnya Bapak Ibu, di sini ada sawahnya. Setiap hari Bapak Ibu ngomong ke anaknya tentang konsep ini. Syukur-syukur dunia pendidikan bisa mendengarkan. Dan mereka juga mengajarkan, ayo semua dunia pendidikan, buat laboratorium masing-masing begini. Dan dibuat lomba. Maka kita akan menciptakan ilmuwan-ilmuwan hebat di pertanian. Setuju atau tidak?
Kalau begini saya tanya, modalnya apa? Pupuknya gratis atau tidak? Semua gratis. Dan inilah Bapak Ibu, kelebihan bangsa kita. Kalau cuman perkara banyak orang komplain ke saya, Pak, jangan kita dibawa seperti Laos, seperti Kamboja, yang gara-gara ke organik, mereka jadi negara miskin. Karena organiknya mereka tidak pernah sekolah, Bapak Ibu. Sebenarnya ada profesornya yang sudah ke saya sebenarnya tahun itu. 2014-2015 saya intent membangun organik dunia dengan 17 profesor dunia. Goal kita apa? Saya tunjukkan ya. Your food is your inilah yang kita sepakati bersama pada waktu itu. Your food is your medicine. Siapa yang mau mengobati bangsa-bangsa? Amalnya bukan hanya untuk Indonesia, ngobati bangsa-bangsa. Siapa mau terlibat kira-kira? Semua mau? Tolong ya, tingkatkan standar pertaniannya. Bukan ecek-ecek lagi, tapi menjadi petani yang benar-benar petani. Goal kita Bapak Ibu dibanding dengan Laos, Kamboja adalah satu. Mereka bertani betul-betul ke primitif. Tapi kita jangan ke primitif, tapi kita harus ke modern. Modern itu apa? Zero cost. Contoh buah naga tadi. Pupuk termahal di buah naga itu pupuknya ya. Pupuk sama fungi. Paling mahal. Kalau pupuknya cuma 3 ekor kambing, mahal atau murah? Sekarang kita balik. Kambingnya bisa berkembang tidak? Bisa. Lakukan 2 kaki tadi. Teori 2 kaki tadi. Sela-selanya Mas bisa tanami jagung daripada rumput tumbuh. Jadi penghasilan harian. Mulai 3 kambing. Ayo coba bantu saya tes ini. 3 kambing. Butuh jagung berapa luas? Anggap aja 3 kali 16 boleh. Sehari berapa? 48 kilo, 48 batang. Anggap aja tanamnya 60. 60 dibagi 10 ketemu berapa? 6. 6 kali 80 ketemu berapa? 480. Masnya tadi punya tanaman berapa? 360. Jarak tanamnya 3 kali 3, oke? Berarti berapa tanamannya? Kali 9? Anggap aja kali 10, berarti 3.600. Karena tanaman buah naga 3 kali 3 yang bisa kita tanami hanya celah tengah. Berarti yang bisa kita tanami seberapa banyak? Sepertiga. Dari sepertiga 360 dibagi 3, 3.600 dibagi 3, masih ada 1.000. Cukup enggak untuk tanam jagungnya? Cukup. Nanti kira-kira yang berkembang kambingnya, jagungnya, atau buah naganya? Berkembang semuanya. Saya lompatkan ke modern sekali. Siapa kemarin ternak lebah terus kabur? Kabur ya, angkrang juga hilang gitu ya. Nah, kalau di sini silakan angkrang taruh saja hidup karena dirandu. Terus yang kedua, angkrang akan makan serangga, kutu kebul dan sebagainya. Kalau mau lebih canggih lagi, Bapak Ibu ya, ini saya ajari teori luar negerinya. Ini kan tanahnya nih, buah naga. Buah naga butuh penyerbukan atau tidak? Butuh. Penyerbukannya sekarang malah penyerbukan manual ya. Dibantu manusia. Kenapa kok harus dibantu manusia? Tahu enggak alasannya? Karena lebahnya takut. Wong ini semprotnya lo ngeri. Insektisidanya ngeri enggak Mas? Ngeri. Lebah mau masuk aja lo takut. Kalaupun masuk enggak bisa pulang. Betul atau betul? Kalau mau modern sekali ini, sekalian kalau tanaman buah, apapun buahnya, selain buah naga juga sama. Ada buah naga di sini, ada jagung di sini, ada kandang kambing di sini, tutup sekalian dengan insect net. Kasih lebah di sini. Bilangi ke lebahnya, tugasmu ini makan madu semuanya ini. Terus hasilnya Bapak Ibu akan keluar 2, madu dan bipolen. Bipolennya dari mana? Dari jagung. Madunya dari mana? Dari semuanya, buah naga dan jagung.
Keren enggak kira-kira? Ini perusahaan atau bukan? Jangan dulu ya buat insect net, pelan-pelan. Terus yang kedua belajar pelihara lebah. Nggak usah banyak, satu kodak aja. Daripada kita ngawinkan sendiri. Sekarang borongan berapa ngawinkan buah naga? Per 1000 berapa? Ya mungkin 100 ribuan per 1000. Jadi ngawinkan itu 100 rupiah. Iya. Terus yang kedua, daripada bayari orang lebih baik pelihara lebah. Apa? Lebahnya dapat bonus enggak kita? Dapat bonus. Modalnya apa? Insect net. Membuang apa insect net? Lalat buah enggak ada. Serangga-serangga lain hilang. Sehingga apa? Kita bisa full organik. Garansi saya Bapak Ibu, kami juga punya kebun buah naga ya. Ketika Bapak Ibu buat buah naga yang full organik, manisnya bisa di angka 15 brik. 2 di bawah tebu. Mau seperti itu? Tolong ya, buat. Terus yang kedua Mas, supaya lebih manis lagi karena buah naga itu dia bersifat tidak suka air, pinggirnya kasih air laut, kasih pasir laut. Kelilingnya. Pasir laut ngandung apa Bapak Ibu? Bukan garamnya, kalsium. Kalsiumnya. Ambil pasir laut. Boleh juga. Itu sudah dapat bonusnya K lagi, K-nya tinggi juga itu kucing. Tapi jangan ternak kucing banyak-banyak loh, yang jualnya kemana gitu loh Bapak Ibu. Bisa diterima?